Selamat sore adik-adik. Tiba saatnya kita mau mulai ibadah persekutuan Kamis pada hari ini. Cici undang untuk semua kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian untuk datang kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Kasih pengumuman nih. Kita sedang ada di bulan reformasi. Nah, hari ini Cici mau kasih tahu ini adalah salah satu bapak reformator namanya Albertus Christian Crafts. Nah, dia ini berkebangsaan Belanda tapi lahirnya di Indonesia loh. Nah, untuk cerita selanjutnya nanti lebih lengkapnya kalian harus wajib ikut ibadah. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Beriku Hati. Beriku hati untuk menyembah, untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihi. Beriku hati kami mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat malam adik-adik. Kita akan memulai firman Tuhan kita hari ini. Cici undang semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami semua agar dapat duduk diam, mendengarkan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik,
Hari ini kita mau dengerin cerita tentang satu orang nabi yang namanya Elisa. Siapa? Elisa. Nah, siapa sih Elisa? Hari ini kita mau dengerin ya cerita tentang Elisa. Kita mulai dari pertama, ya. Jadi, dulu itu Tuhan Allah punya satu orang nabi ya yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Nabi itu namanya Elia. Beda ya. Yang satu namanya Elia, yang satu namanya Elisa. Mereka dua orang yang berbeda, Elisa dan Elia. Nah, Nabi Elia dipanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan waktu itu bilang ke Elia, tugas kamu di bumi hampir selesai. Tapi aku sudah siapin satu orang pengganti buat kamu. Ya, lalu Tuhan suruh Nabi Elia datengin satu orang. Ya, Elia harus mengurapi orang itu menjadi nabi. Orang itu adalah siapa kira-kira? Elisa. Ya, Tuhan Allah suruh Elia datang kepada Elisa untuk mengurapi Elisa menjadi pengganti Elia. Karena tugas Elia sudah hampir selesai. Tuhan sudah siapin satu lagi pengganti namanya Elisa. Nah, langsung Elia pergi untuk bertemu dengan Elisa. Waktu Elia sudah sampai dan dia sudah melihat Elisa, kira-kira Elisa lagi ngapain? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ya, Elisa sedang berada di sawah. Ngapain Ci di sawah? Pekerjaan Elisa ini sebagai petani. Ya, dia sedang membajak sawah. Membajak sawah apa Ci? Jadi sebelum sawahnya ditanami padi, tanahnya harus dibajak dulu pakai lembu, pakai sapi. Supaya apa? Supaya tanahnya jadi bagus, supaya tanahnya jadi baik dan siap untuk ditanami padi dan hasilnya pun bagus, ya. Nah, waktu ternyata Elisa sedang membajak sawah. Elia datang menghampiri Elisa, lalu Elia lempar jubahnya. Kenapa Ci? Kenapa Elia lempar jubahnya? Itu adalah tanda kalau Elisa dipilih untuk menggantikan Elia. Elisa langsung paham. Elisa langsung tahu maksudnya Elia. Terus kira-kira apa ya yang dilakukan Elisa? Apakah dia sudah tahu terus dia cuma diem? Apakah dia udah tahu dia nggak mau buru-buru samperin Elia? Tidak, dia tahu ya maksud Elia kalau Elisa sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Jadi Elisa langsung buru-buru pergi. Ya, dia bahkan lari menuju Elia. Nah, Elisa bilang sama Elia, tunggu dulu ya, aku mau pamit dulu sama papa mama, sama orang-orang, aku mau pamit dulu. Setelah aku pamit, baru nanti aku ikut kamu. Lalu Elia bilang, oke, kamu boleh pamit dulu sama orang tua. Ya, lalu Elisa cepat-cepat dia pulang, ketemu orang tuanya, dia pamit. Lalu tadi Cici Inin ada bilang Elisa lagi bajak sawah pakai lembu. Ya,
dia potong lembunya, lalu dia masak, dia bakar, dan dia makan bersama dengan orang-orangnya. Ya, Elisa sangat bersukacita, makanya dia mau berbagi, dia mau masak, dia mau potong lembunya untuk dimakan ramai-ramai karena dia sangat-sangat bersukacita. Kenapa bersukacita? Karena dia tahu yang sudah pilih dia, yang sudah panggil dia bukan manusia, ya. Bukan Elia yang panggil Elisa sebetulnya, tapi siapa? Terlebih Elisa tahu Elisa dipanggil oleh Tuhan. Makanya Elisa sangat bersukacita sekali. Ya. Lalu setelah selesai, dia langsung pergi ke Elia dan dia ikut kemanapun Elia pergi. Dia ikut menjadi pelayan Elia, menjadi hambanya Elia. Kemanapun Elia pergi ke sini. Di situ pun ada Elisa. Elia pergi ke sini, Elisa pun ikut, ya. Lalu pada suatu hari sampai saatnya tugas Elia sudah selesai, Tuhan Allah mau panggil Elia naik ke surga. Ya, suatu hari Elia dan Elisa sedang berada di satu kota yang namanya, kelihatan nggak? Kelihatan ya, Gilgal. Ya, mereka sedang berada di Gilgal. Ya, lalu di sana, nih, kita mau lihat ya. Yang ini yang udah tua Elisa, yang rambutnya warna putih. Elia maksudnya. Yang rambutnya warna putih ini namanya Elia. Nah, di belakangnya yang rambutnya warna hitam ini baru dia Elisa. Ya. Nah, suatu hari waktu mereka ada di sini di Gilgal, Elia bilang sama Elisa, "Kamu jangan ikut aku ya. Kamu diam aja di sini. Kamu diam aja di sini, jangan ikut. Tuhan suruh aku pergi ke Betel." Ya. Tuhan suruh Elia pergi ke satu kota lagi yang namanya kota Betel. Ya. Lalu apakah Elisa nurut? Apakah Elisa diam di kota Gilgal? Ternyata enggak loh. Elisa enggak mau tinggalin Elia. Enggak mau. Jangan suruh aku pergi. Pokoknya kemanapun engkau pergi, aku juga akan pergi. Aku enggak mau meninggalkan engkau. Lalu akhirnya mereka berdua bersama-sama pergi ke kota Betel. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi di kota Betel? Elisa bertemu dengan banyak orang nih. Lihat, Elisa bertemu dengan rombongan nabi-nabi yang lain. Lalu nabi-nabinya tanya sama Elisa, "Kamu tahu nggak, guru kamu itu si Elia sebentar lagi hari ini mau dipanggil Tuhan naik ke surga. Kamu tahu nggak?" Lalu Elisa jawab apa? "Aku tahu, ya, aku juga tahu." Lalu Elia bilang lagi ke Elisa untuk yang kedua kalinya, "Elisa, kamu diem aja di Betel ya. Aku mau pergi soalnya. Tuhan suruh aku pergi ke sungai." Siapa yang tahu sungai apa? Sungai Yordan. Tuhan Allah suruh aku pergi ke sungai Yordan. Udah, kamu di sini aja. Jangan ikut, ya. Kamu jangan ikutin aku, kamu di sini aja. Nah, tapi apa yang Elisa katakan?
Tidak mau, aku nggak mau pergi tinggalin Tuan. Ya, aku mau ikut kemanapun Tuan pergi. Jangan suruh aku tinggal di sini. Aku nggak mau. Aku mau ikut. Pokoknya aku mau ikut Tuan. Ya. Pada saat mereka sudah sampai di sungai apa ini? Sungai Yordan. Lalu mereka mau nyebrang. Tapi kan sungainya penuh dengan air. Gimana caranya ya supaya bisa nyebrang? Nih, apa yang dilakukan? Adik-adik bisa lihat Elia membuka jubahnya, lalu menggulung jubahnya, lalu diapakan? Dia pukul jubahnya ke air sungai Yordan. Apa yang terjadi? Wah, sungainya jadi terbelah menjadi dua. Ya, tengah-tengahnya jadi kering nih. Tengah-tengahnya kering. Dan Elisa dan Elia pun akhirnya bisa lewat sungai Yordan. Nah, setelah mereka sampai, lalu apa yang terjadi? Adik-adik tahu? Tiba-tiba dari langit turunlah kereta kuda berapi. Wah, udah kereta berkuda, ada apinya lagi. Turunnya dari surga lagi. Ya. Lalu Elia bilang, "Aku sudah mau pergi nih. Apa yang mau kamu minta sebelum aku pergi? Kamu mau minta apa enggak sebelum aku pergi nih? Nanti kamu udah gak bisa lagi lihat aku loh." Ya, lalu Elisa minta apa ya kira-kira? Elisa minta, "Tuan, aku mau 2 bagian saja dari rohmu, supaya aku bisa menjadi seperti Tuan." Lalu Elia bilang apa? "Oke, kalau kamu bisa lihat aku naik ke surga pakai kereta kuda berapi, kamu bisa dapat apa yang kamu mau. Tapi kalau kamu nggak bisa lihat, berarti kamu nggak akan dapat apa yang kamu mau." Nah, nih, adik-adik lihat gak keretanya? Kereta berkuda api, ya, kereta kuda berapi. Nah, Elia dijemput pakai kereta ini. Lalu Elisa ternyata bisa melihat Elia naik ke surga menggunakan kereta berkuda api dan dikelilingi oleh badai. Dia naik ke surga, Elia naik ke surga. Dan Elisa bisa melihat apa yang terjadi. Elisa bisa melihat Elia naik ke surga. Nah, setelah Elisa ditinggal sendiri, setelah Elia naik ke surga, Elisa pasti sedih ya. Dia ditinggal tuannya, ya. Lalu Elisa merobek jubahnya. Tuh, Elisa merobek jubahnya. Jubah yang tadi dipakai Elia turun jatuh ke tanah. Elisa ambil jubahnya. Lalu waktu dia mau pulang, kan lewat sungai Yordan lagi. Berarti apa yang dia lakukan? Dia melakukan hal yang sama seperti yang Elia lakukan waktu itu ya. Apa yang dia lakukan? Dia menggulung jubahnya, lalu dia juga pukul jubahnya ke air sungai Yordan, sehingga apa yang terjadi? Seperti tadi waktu mereka mau pergi, airnya terbelah menjadi 2, di tengah-tengahnya kering, sehingga Elisa bisa
berjalan di tengah-tengahnya. Nah, adik-adik, kita mau melihat ya bagaimana Elisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, setelah dia ditinggal sama tuannya, setelah dia ditinggal sama Elia, apakah dia berhenti melayani Tuhan? Apakah dia sedih? Apakah dia kecewa? Langsung tidak mau lagi melayani Tuhan? Tidak. Setelah dia ditinggal Elia, Elisa giat sekali melayani Tuhan. Elisa bahkan dia bersuka cita. Kayak tadi Cici bilang Elisa bersuka cita. Kenapa Elisa bersuka cita? Sekali lagi, karena dia tahu siapa yang mengutus dia. Dia tahu siapa yang panggil dia. Dia tahu siapa yang pilih dia. Siapa? Adik-adik tahu? Tuhan Allah. Tuhan Allah yang panggil Elisa. Elisa tahu Tuhan sudah pilih dia untuk melakukan pekerjaan Tuhan di bumi. Kita mau lihat bagaimana Elisa sangat bersetia, sangat setia sekali di dalam melayani Tuhan. Waktu Elia suruh Elisa tinggal di sini, apakah Elisa diam? Apakah Elisa nggak pergi ke Betel? Ya, enggak. Elisa tetap ikut kemanapun tuannya pergi. Elisa tetap ikut kemana tuannya pergi. Dari Gilgal ke Betel, bahkan sebelum ke Sungai Yordan, Elisa dan Elia pergi ke Yeriko. Dan di sana pun Elisa ikut bersama-sama dengan Elia sampai akhirnya mereka sampai ke Sungai Yordan dan sampai Elia naik ke surga, diangkat oleh Tuhan, naik kereta kuda berapi, ya. Elisa begitu setia kepada Tuhan, ya. Dia tetap melayani Tuhan. Dia dipakai begitu luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga sudah dipilih, sudah dipanggil, sudah diutus sebagai anak-anak Tuhan untuk ngapain? Untuk melayani Tuhan. Kita sudah dipanggil, diselamatkan, ya. Biarlah hidup kita boleh dipakai seperti Elia dan Elisa yang hidupnya dipakai bahkan sampai mereka dipanggil Tuhan, mereka tetap bersetia. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil, terlebih lagi kita sudah diselamatkan, kita mau dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau melayani sampai kita nanti besar, ya, dari adik-adik masih kecil sampai seusia Cici, sampai nanti lebih besar lagi, sampai nanti sudah tua, sampai nanti kita dipanggil oleh Tuhan, sampai bahkan sampai kita mati. Kita mau hidup kita dipakai oleh Tuhan. Kita mau pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Ya, boleh terus melayani Tuhan karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Adik-adik mau melayani Tuhan? Cici ini mau, dan Cici juga percaya adik-adik mau dipakai untuk melayani Tuhan. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi Cici ini percaya Tuhan pasti memakai adik-adik dengan luar biasa. Seperti Tuhan juga boleh memakai hamba-hambanya. Oke, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah diselamatkan. Ajar kami untuk boleh bersetia di dalam melayani Tuhan, karena kami tahu
kami sudah mendapatkan keselamatan. Kami tahu siapa Allah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.